saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran drill dan praktek, di mana drill secara bahasa bisa diartikan berlatih mencakup di dalamnya sistematis, menghafal, mengeja kata, dan sebagainya. Model pembelajaran drill dan praktek merupakan teknik pengajaran yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterampilan. Model drill dan praktek biasanya digunakan dalam pembelajaran materi hitungan, bahasa asing, dan peningkatan perbendaharaan kata-kata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu metode drill menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Roistia, drill merupakan suatu cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan. Siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu Zuhairini, drill merupakan suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Sohebullah, drill merupakan suatu kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan menjadi permanen. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya drill dan praktek adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua, yaitu Anis Widya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat model pembelajaran drill. Dan secara umum, tujuan dari drill ini biasanya digunakan agar siswa dapat melakukan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterampilan motoris atau gerak, seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat atau membuat suatu benda, melaksanakan gerak dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam hitung mencoba, mengenal benda atau bentuk dalam matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain, seperti hubungan sebab akibat hujan banjir, antara tanda huruf dan bunyi, ina, dan sebagainya, penggunaan lambang atau simbol di dalam kata, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari penyajian model pembelajaran drill dan praktek. Langkah-langkah penerapannya model drill ini nantian dapat dilakukan dalam kegiatan belajar, baik secara lisan maupun secara tulisan, dalam bentuk mental maupun fisik. Meskipun metode ini dapat digunakan dengan berbagai media pembelajaran, tidaklah berarti bahwa setiap media ini harus dipakai dalam semua aktivitas pembelajaran. Penggunaan model ini tergantung pada keperluan-keperluan khusus, seperti pembiasaan mengerjakan soal, membaca Al-Quran, dan sejenisnya. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri keempat, yaitu Siti Rohmah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga.
yaitu langkah-langkah penyajian model pembelajaran drill dan praktek. Sebelum melaksanakan metode drill dan praktek ini, guru harus mempertimbangkan sejauh mana kesiapan guru, siswa, dan alat pendukung lainnya untuk menerapkan metode ini. Di sini ada 3 tahapan untuk melakukan metode drill dan praktek ini. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan tahap yang ketiga yaitu tahap penutup. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, guru merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Yang ketiga, menentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan metode ini secara penuh. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu langkah pembukaan, langkah yang kedua yaitu pelaksanaan, dan langkah yang ketiga yaitu langkah mengakhiri. Langkah yang pertama yaitu langkah pembukaan, yaitu dalam langkah pembukaan ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh guru, yaitu untuk mengemukakan tujuan yang akan dicapai dan bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Langkah kedua yaitu pelaksanaan, meliputi yang pertama memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dulu. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan dan menyejukkan. Yang ketiga, meyakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Langkah yang ketiga yaitu mengakhiri, yaitu apabila sudah selesai maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat dan terampil serta terbiasa. Tahap yang ketiga yaitu tahap penutup. Dalam tahap penutup ini melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan kemudian memberikan latihan penenangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran drill dan praktek. Kelebihan model pembelajaran drill dan praktek sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang diberikan secara teratur. Yang kedua, adanya pengawasan, bimbingan dan koreksi yang secara diberikan oleh guru. Yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan siap yang telah terbentuk sewaktu-waktu dapat dipergunakan dalam keperluan sehari-hari. 4. Metode ini memungkinkan kesempatan untuk lebih memperhatikan kemampuan secara spesifik. 5. Dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. 6. Berbagai macam strategi dapat menambah dan meningkatkan kemampuan. Kekurangan model pembelajaran drill dan praktek sebagai berikut. Yang pertama, dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Yang kedua, menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungannya. Yang ketiga, menimbulkan verbalisme, respon terhadap stimulus yang telah terbentuk dengan latihan itu akan berakibat kurang digunakan. Yang keempat, latihan yang terlampau berat akan menimbulkan perasaan benci baik kepada mata pelajaran maupun kepada gurunya. Yang kelima, menimbulkan kebosanan dan kejengkelan. Dan yang terakhir, menghambat bakat dan inisiatif siswa karena siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian
pengertian dan diarahkan jauh dari pengertian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang